Elianus. Silakan. Kok menganggap gitu loh? Bukan menganggap. Salah. Bukan menganggap Yesus Tuhan, tapi menjadikan dia Tuhan dan juru selamatmu. Bukan menganggap. Kok menganggap sih? Ya silakan. Christine Elianus. Nyalakan kamera dulu, Bang. Halo, Bang. Halo, putus-putus Bang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Atau coba di kolom komentar saja, teman-teman. Di kolom komentar begitu ya, untuk orang-orang yang berilmu ya. Saya tahu banyak orang-orang yang beragama hanya ikut-ikutan saja begitu ya. Ada orang sembah patung, dia ikut-ikut sembah patung. Ada orang cium-cium batu, dia ikut-ikut aja. Saya mengerti teman-teman, saya ngerti betul tentang itu. Bahwa memang 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan saja begitu. Apa ini dia ikut aja. Saya minta yang naik ke sini itu betul-betul yang berilmu. Coba ya, kita kasih naik ada Agil. Oke, Agil nampaknya sudah turun. Kita kasih naik ada Daeng Raja Gau. Ya, silakan Daeng. Oke, Daeng, nyalakan kamera dulu, Daeng. baik. Silakan. Coba cari situasi yang enak dulu supaya tidak diganggu oleh anak atau apa. Agak naik ke atas dulu kepala. Daeng, agak naik kepala. Oke, siap-siap. Oke, turunkan HP-nya. Oke. Ya. Silakan Daeng, kenalan diri dulu. Anda Muslim kah? Muslim. Oke, silakan Daeng. Apa yang Anda utarakan? Yang saya tanyakan pencipta langit dan bumi, itu saja yang saya mau tanyakan. Simple. Anda menanyakan maksudnya gimana? Maksudnya gimana pertanyaan Anda? Saya nggak ngerti. Coba buat pertanyaan dulu yang bagus. Saya mempertanyakan pencipta langit dan bumi. Kenapa pencipta langit dan Siapa bumi? yang menciptakan? Oh, Siapa gitu. yang menciptakan itu? Iya, gitu kalau bikin pertanyaan. Ya, begitu. Iya, baik. Baik, Bang. Baik, pertanyaan Anda siapa pencipta langit dan bumi? Menurut Alkitab, di dalam Alkitab dikatakan Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Seperti itu. Tuhan di situ maksudnya merujuk kepada YHWH, Yod-He Vav-He. Begitu. Ialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana ia menciptakan langit dan bumi? Dengan berfirman. Menggunakan hikmatnya, menggunakan kehendaknya. Kehendaknya itulah yang menjadikan langit dan bumi. Seperti itu. Tapi Bang, poin yang penting bukan itu Bang. Di dalam agama, baik itu Islam maupun Kristen, bukan itu esensinya. Dengan Anda tahu siapa pencipta langit dan bumi, Anda masuk surga? No, bukan. Segini, enggak, saya mau luruskan dulu. Karena ada pemahaman yang salah di tengah-tengah masyarakat. Tenang dulu Bang, tenang. Nanti Anda bicara ya. Kenapa? Karena begini, dengan Anda tahu, oh pencipta langit dan bumi berarti Allah, berarti masuk surga. Bukan begitu. Islam bukan begitu. Kristen juga bukan begitu. Berarti, oh kalau Yod-He pencipta langit dan bumi kita masuk surga. Bukan. No, bukan itu. Begini, yang diinginkan di dalam Al-Quran dan juga yang diinginkan di dalam Alkitab adalah bagaimana Anda hidup menuruti kehendak-kehendaknya. Kalau Islam menuruti kehendak Allah melalui Rasulnya Muhammad, kalau Kristen melakukan kehendak Bapa melalui perintah anak yang diutusnya yaitu Yesus. Itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita melakukan kehendak Muhammad dan kehendak Allah, atau kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga dan kehendak Yesus, mana yang benar? Ah, itu yang kita diskusikan, Bang. Seperti itu. Silakan.
Kenapa Yesus dijadikan Tuhan, bukan dia yang menciptakan langit dan bumi? Kenapa Yesus dijadikan Tuhan sedang bukan dia yang menciptakan langit dan bumi? Baik. Sebenarnya pertanyaan ini adalah sama. Kenapa Muhammad kau jadikan Tuhan sedangkan dia bukan pencipta langit dan bumi? Gini. Tenang dulu. Ini saya mau jawab. Tenang. Saya tidak. Apa maksudnya menjadikannya Jangan Tuhan? keluar ke Nabi Muhammad. Saya tidak menuhankan Nabi Muhammad. Nah, di sini lagi udah mulai kita buntu kan? Baik. Apa Tidak buntu, jangan maksud lari ke situ. sebentar? Saya Tenang, tanya. tenang. Begini. Pertanyaan Anda, kenapa Yesus dijadikan Tuhan sedangkan dia bukan pencipta langit dan bumi? Oke. Pertanyaan Anda pertanyaan yang bagus. Tapi sebelum saya jawab, sebenarnya pertanyaan itu adalah pertanyaan kepada Anda. Kenapa Anda jadikan Muhammad Tuhan sedang dia bukan pencipta langit dan bumi? Nah, pertanyaannya Dia tidak sekarang, menciptakan. tenang. Pertanyaannya sekarang sebelum kita melangkah ke situ, apa maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya membuat dia itu, seseorang tersebut memerintah hidup kita. Itu artinya menjadikannya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menjadikan Muhammad sebagai Tuhan sedangkan dia bukan pencipta langit dan bumi? Kami tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Emang apa mentuhankan itu? Kami mengikuti. Iya, emangnya mentuhankan itu apa? sunnah-sunnahnya saja. Iya, memangnya Kan beda mentuhankan Tuhan itu dengan apa? Nabi. Tuhan itu kan dia pencipta Ya, langit dan blow on-nya bumi. di sini terus lah, blow on-nya di sini sudah dibilang. Makanya teman-teman, disitulah buntunya kita hanya di situ teman-teman. Aduh. Gini loh, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau Tuhan bukan menjadikan dia pencipta langit dan bumi. Anda ini bagaimana? Aduh, contoh-contohnya di dalam Al-Quran itu ada. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka menjadikan alim ulama sebagai pencipta langit dan bumi? Bukan, Pean. Aduh, susahnya setengah mati ini orang. Bukan hanya rahib-rahib saja, bukan hanya alim ulama saja, setan pun bisa kau jadikan Tuhan. Duit juga bisa kau jadikan Tuhan. Bukan artinya kau buat duit pencipta langit dan bumi, Pean. Gimana sih ini orang? Menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan bukan menjadikan dia pencipta langit dan bumi, Peang. Memang pikiran orang ini udah salah, teman-teman. Udah salah kaprah. Saya menjadikan engkau ya Bapa di sorga sebagai pencipta langit dan bumi. Tetapi habis itu maling saja. Bersaksi dusta saja tentang sesama. Berarti dia tidak kau jadikan Tuhan, dia kau jadikan hiasan. Ada saja gimana? Ngerti nggak kamu artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Peang? Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Dedi. Ya, silakan Dedi. IQ 78 mereka. Iya. Silakan Dedi, nyalakan kamera dulu, Bang. Dedi. Oke, baik. Dedi. Oke, silakan.
Oke, terlalu lama Dedi, kelamaan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Coba teman-teman yang berilmu yuk, yang berilmu. Kita kasih naik ada Azmi. Ya silakan Azmi. Silakan Azmi. Selamat siang. Selamat siang Azmi. Silakan nyalakan kamera dulu Azmi. Oke. Azmi, Anda sudah menyimak dari tadi? Ya, sudah lumayan Oke. lama. Iya. Jadi pertanyaan orang-orang Islam dan saya rasa juga pertanyaan Anda itu begini. Kenapa kok Yesus dituhankan? Coba saya mau tanya dulu sama Anda. Yang di dalam Al-Quran pengertian dituhankan itu apa sih? Kalau Tuhan itu Bukan kalau kan Tuhan kata itu, ini bukan kalau Tuhan itu. Dituhankan itu apa pengertiannya? Menuhankan, dituhankan itu maksudnya gimana? Contoh gini, contoh. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka menuhankan hawa nafsunya. Coba, apa maksudnya hawa nafsu dituhankan itu? Apakah hawa nafsu itu dianggap pencipta langit dan bumi atau gimana? menuhankan hawa nafsu artinya ya berarti menjadikan hawa nafsu itu sebagai sesuatu yang diikuti. Diikuti, dipatuhi, dijadikan sesuatu yang mengendalikan Anda, mengontrol diri Anda, betul? Punya kekuasaan, maha kuasa. Oke. Berarti kalau demikian iblis pun bisa dituhankan. Bisa. Secara teknis bisa. Oke. Artinya menuhankan iblis itu artinya menganggap iblis pencipta langit dan bumi, gitu. Bukan juga, bukan seperti itu. Terus kalau menuhankan iblis itu artinya apa? Melakukan kepatuhan, ketundukan secara mutlak kepada iblis tersebut. Sehingga iblis itu bilang apa aja kau taati, kau turuti, gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kalau itu pengertian Anda benar, maka kalau Anda tanya itu kepada saya, kenapa Anda tuhankan Yesus? Oh karena Bapa di surga yang menginginkan itu. Supaya kami melakukan ketaklukan, ketundukan secara mutlak kepada Yesus. Begitu. Dan bukan hanya Yesus saja yang harus dituhankan itu. Bapa di surga juga iya. Kami harus menaklukkan diri, menundukkan diri secara total kepada Bapa di surga. Dan juga kepada Yesus dan juga kepada Roh Kudus. Tenang Bang, tenang. Nah, jadi kalau Anda sudah mengerti definisi menuhankan dengan benar, maka kita bisa lanjut kembali. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menuhankan Muhammad? Semoga dia nggak mendadak pikun. Sebentar, amnesia. Sebentar. Kenapa Anda menuhankan Muhammad? Kalau saya lebih ke ini ya, karena kata Tuhan itu diambil dari bahasa Indonesia, saya ikut definisinya aja Bang. Kalau sesuai definisi maka yang Muhammad itu Tuhan dan Allah itulah Tuhannya, begitu. Memang susah. Saya dengar orang-orang ngomong, kau itu sudah menuhankan Edis katanya. Giliran ngomong menuhankan saya, mereka paham. Panas. Panas, panas, panas. Aduh, panas, 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 panas. Saya heran dengan orang-orang ini. Gimana sih pola pikirnya ya? Menuhankan itu artinya, wahai kaum-kaum yang botolnya setengah mati. Menuhankan itu artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu secara penuh. Kau disuruh masuk jurang pun kau masuk jurang. Itu maksudnya menuhankan itu, bukan menganggap dia sejenis partikel tertentu. Kenapa kalian itu blow on tapi tidak sembuh-sembuh? Heran saya dengan kalian ini. Kau cari di dalam Alkitab definisi menuhankan maupun di dalam Al-Quran yang bermakna menganggap dia sejenis partikel tertentu. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Ada saja.
Menuhankan hawa nafsu berarti saya menganggap hawa nafsu sejenis partikel tertentu. Artinya itu menuhankan hawa nafsu. Kamu sudah menuhankan Edis, artinya kamu menganggap Edis sejenis zat partikel tertentu. Bukan itu, Pia. Aduh. Sering tidak kalian mendengar saya, kau sudah menuhankan Edis. Tuhanmu itu. Kenapa kau tuhankan dia? Coba, apa maksudnya? Apakah itu menganggap Edis sejenis zat partikel tertentu? Bukan. Menuhankan Edis artinya kau membuat Edis sebagai sosok yang pokoknya apapun yang dibilang kau turuti. Kau disuruh Edis lompat dari jurang, kau lompat dari jurang. Itu artinya menuhankan. Menjadikan Anda di bawah kendali saya penuh. Itu artinya menuhankan. Menuhankan Bapa di surga bukan menganggap Bapa di surga itu sejenis partikel tertentu. Itu definisi yang blow-on. Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Rian Badut. Silakan. Di mana Rian Anda? Jam 11 harusnya. Oke, di bawah dulu Rian. Anda naik tapi di tempat seperti itu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Glenn Jaya. Ya, silakan Glenn Jaya. Silakan Glenn Jaya. Di repost dulu teman-teman ya. Tap ulang, repost. Follow ya. Silakan Glenn Jaya. Membahas definisi menuhankan. Iya, betul. Kita harus membahas definisi menuhankan itu biar kelar. Makanya saya bilang Yesus punya Tuhan, tapi orang-orang tuh nggak ngerti maksudnya itu apa menuhankan. Kadang-kadang orang-orang ini blow on-nya nggak karu-karuan. Ya, silakan. Mereka lebih paham Tuhan sebenarnya. Kalau Tuhan mereka nggak paham. Memang kata Tuhan ini bikin orang tuh jadi blow on. Harusnya itu Tuhan begitu. Kita kasih naik, ada Madi Sumenep. Oke, Madi Sumenep juga tidak naik. Iya, jadi teman-teman saya itu lebih suka pakai kata Tuhan begitu. Kata kurios itu harusnya diterjemahkan jadi Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Lord, atau dalam bahasa Jawanya itu Gusti. Begitu juga kata Rob itu harusnya diterjemahkan jadi Tuan, begitu. Harusnya begitu. Cuman ada kata Tuhan jadi orang jadi pada tolol berjamaah. Iya, ya memang begitu. Blow-on-nya berjamaah. Begitu. Ya, harusnya diterjemahkan Tuhan. Jadi Bapa di surga itu Tuhan, begitu. Yesus juga Tuhan, gitu. Dan Allah itu juga Tuhan, gitu. Harusnya diterjemahkan Tuhan artinya apa? Yang mengontrol Anda, yang ngatur Anda, itu maksudnya. Bukan zat tertentu, gitu. Akhirnya jadi blow on, karena kalau udah kata Tuhan maka pikirannya sudah partikel tertentu, bukan lagi esensi menguasai. Esensinya bukan sesuatu yang menguasai, tapi esensinya adalah sejenis partikel tertentu. Makanya jadi blow on. Oke, silakan kita kasih naik yang berikutnya, ada penyejuk. Ya, silakan penyejuk. Halo penyejuk. Penyejuk.
Oke, penyejuk kita turunkan. Nampak-nampaknya sudah mau jam 12, ini sudah pada sudah pada istirahat makan siang ini mungkin ya. Oke, kita kasih naik ada Apolonia. Silakan Apolonia. Pada sholat, iya benar. Ya, silakan Apolonia. Halo Apolonia. Iya, halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Apolonia. Iya, tunggu Bang. Iya, halo, selamat Selamat siang. Silakan Bang, silakan Bang. Abang mau pro atau mau kontra Bang? Karena kita di sini cari yang kontra Bang. Iya, saya dari Timor Leste dan saya Katolik. Anda pro atau kontra? Ya, saya Nampaknya dia bingung teman-teman. Bang, apa yang membuat Anda kontra dengan saya? Itu lebih baik kita bicarakan, Bang. Supaya apa? Supaya supaya kebenaran itu timbul akibat dari perdiskusian ini. Begitu. Silakan. Iya Bang, saya dari dulu kan kami hidup sebagai Katolik, mengenai ini mengenai patung toh Bang. Abang nyambung gak ini Bang yang diomongin tuh apa? Oke, baiklah ya, saya turunkanlah ya teman-teman. Nanti dibilang Edis kamu beraninya diskusi sama orang awam. Ayo coba yuk yang ngerti-ngerti aja yuk. Jangan yang yang susah banget ini ngomong apa juga kita nggak nangkep. Aduh. Kalau nggak punya ilmu belajarlah, nunggu di bawah nyimak aja gitu loh ya. Saya tahu kalian nggak pernah baca isi Alkitab. Isi Alkitab apa itu di dalamnya kalian nggak tahu apa, begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Jafar ya, silakan Jafar. Repost ya teman-teman ya, di repost, di posting ulang teman-teman. Ya silakan. Jafar, silakan Jafar. Jangan sambil dicas Bang ya HP-nya Bang, supaya tidak mendengung Bang. Abang sambil ngecas HP. Sebentar. Dicabut dulu Bang, karena mendengung. Sebentar. Oke. Silakan Bang, kenalan diri dulu Bang Jafar. Sabar, pakai baju dulu sabar. Silakan. Pakai kaos dalam juga nggak apa-apa Bang, yang penting pakai baju. Nggak sopan kalau cuman pakai kaos dalam. Tumben Bang, biasanya kalian kalau ngomongin Allah dan Rasulnya nggak pakai baju. Silakan Bang. Silakan. Ya, kenalan dulu Bang. Makasih Bang Binsar, makasih Bang. Silakan. Nama saya Jafar. Oke, Anda Muslim? Muslim. Saya dari Ternate. Oke. Mulai Pak Haji Laode Hasibuan ini. Bang, kita lanjutin yang tadi Bang ya. Mau? Karena sebenarnya perdebatan itu tentang itu Bang. Perdebatan yang mana? Tentang menuhankan Bang. Itu sebenarnya intinya. Kalau sudah tahu definisi menuhankan, udah selesai. Kalian itu semua udah mengiyakan saya, udah. Kalau Anda tahu apa yang dimaksud dengan mentuhankan. Oke. Pertanyaan saya begini Bang. Ada nggak orang menuhankan hawa nafsu? Nggak ada. Ada Al-Quran di situ Bang? Nggak ada, ini posisi saya di lokasi kerja di mes, bukan di rumah.
Makanya Abdul Somad saya suruh naik sini dibiarin. Memang Abdul Somad nih tega ada ya. Abdul Somad, mengapa Anda tega? Kalau saya tunjuk di dalam Al-Quran ada menuhankan hawa nafsu gimana? Menuhankan hawa nafsu itu artinya di situ kita Tadi Anda mengikuti bilang keinginan. nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Menuhankan sebentar. Menuhankan hawa nafsu itu mengikuti kemauan diri sendiri. Oke. Ada tidak orang Gitu. menuhankan hawa nafsu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia menuhankan hawa nafsu itu dia mengikuti dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Tidak ada. Bukan Tidak dia ada orang mengikuti yang menuhankan. ajaran atau dia tidak mengikuti ajaran yang diturunkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti tidak Begitu, ada Bang. orang yang mengikuti dirinya sendiri. Kalau perbuatannya iya. Perbuatannya sendiri iya. Jadi sebenarnya ada atau tidak, Bang? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tapi bukan Tadi berarti tidak dia ada, sang sekarang pencipta. ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Aduh, ini yang membuat saya kehabisan kodrek. Makanya Iya, teman-teman, makna kalian, Tuhan itu kalian kalau di kasihan Islam nggak sama itu sang saya? Coba. pencipta. Begitu. Nanti Apakah kamu kalian merasa merujuk. kasihan dengan saya yang menghadapi yang Gini, begini Bang. terus? Aduh. Sabar. Ini kalau kayak gini, diskusi kayak gini, tetap saya Ya, coba diturunkan. tenang dulu. Gini, Begitu. pertanyaan saya begini. Ada atau tidak ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Iya. semua orang Dia menuhankan itu Allah. itu diartikan mengikuti keinginannya sendiri. Kalau Tuhan itu di Islam itu yang menciptakan langit dan bumi, abangku. Coba, apakah kalian sanggup berdiskusi dengan orang seperti itu? Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, kalau Anda masih menjadi penyembah batu atau penyembah patung, selama itu Anda akan goblok. Selama itu, percayalah kepada saya, percaya. Betul. Heran saya. Aduh, kenapa yang saya hadapin kayak begini-begini? Oke, Bos Wan 5766. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, halo Bang. Oke. Pras. Kenalan dulu Bang. Horas, kenalan dulu. Islam, Kristen. Pras. Oke. Kalau mohon maaf ya para ya, kalau setuju langsung saya turunkan. Tetapi kalau Anda mau membantah bahwa saya mengeluarkan statement yang salah, saya membuktikan kesalahan saya ajak diskusi. Nah, coba dulu Pras apa? Gini, Pras. Kan baru Bukan, maksudku begini, Pra. Abang kan naik kemari, oke? Ya. Ingin membuktikan sesuatu. Edis, kau salah. Kau tidak mengajarkan apa yang sesuai dengan Alkitab. Salah statementmu. Nah, aku pengen nunggu hal seperti itu. Coba, ada nggak? kalau menurut selama ini ya yang selama ikuti nggak pernah ada. Oke, baik kalau begitu saya turunkan langsung. Terima kasih, Pra ya. Mohon maaf, saya turunkan langsung. Ingat teman-teman ya, channel ini bukan channel peluk-pelukan. Kamu benar dis betul. Bukan. No ya. Kalau mau seperti itu biasanya orang-orang yang habis kena bully ya, tahu kan? Kalau orang udah habis kena bully, habis kena ini sama orang banyak, biasanya dia perlu teman untuk saling peluk-pelukan, bener-benerin diri. Nah, contohnya apa? Contohnya channelnya Bom RK dan Rudi Botol. Atau Mata Pisau, sama itu. Di situ dia akan mencari orang yang setuju dengan dia. Karena apa? Karena udah habis dia dibully sama netizen. Oh, ya. Ayo, kita kasih naik ada Malaikat Hati Santo. Silakan.
tolong yang pro dengan saya jangan naik. Kita kasih kesempatan yang kontra. Silakan Malaikat Hati Santo. Halo, Malaikat Hati Santo. Oke, Malaikat Hati Santo. Oh ya, silakan Bang. Oke. Ini saya ingin tanyakan saja, apakah patung bermalah di dalam Katolik? Bang, abang gambarnya nggak kelihatan. Iya, ya, Bang. Terus sinyal abang putus-putus. Beli sinyal dulu ya Bang halo, ya. Bang. Beli sinyal dulu Bang. Ya, modal sikit lah Bang. Abang aja cium-cium patung mau bayar kok sinyal nggak mau bayar. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada kita kasih naik, ada Fabeli. Oke, Fabeli. Silakan. Ya silakan Fabel. Halo Fabel. Di repost ya teman-teman ya, repost tap layar. Jangan lupa teman-teman follow. Bang, beli sinyal dulu Bang ya. Beli sinyal dulu Bang, beli sinyal dulu. Oke. Kita kasih naik ada armor. Ya, silakan armor, nyalakan kamera dulu. Armor. Armor nampaknya lagi di pasar, saya turunkan dulu. Kalau lagi di pasar jangan naik ya. Kalau lagi di pasar cobalah ya cari tempat yang bagus dulu. Berakal. Ya silakan berakal, nyalakan kamera Anda. Halo berakal. Halo. Berakal. Oke. Ya silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Selamat siang, kenalan dulu Bang, silakan. Saya Kristen Bang. Oke. Saya Kristen Bang. Oke, adakah sesuatu yang selama Anda nonton saya, lalu Anda ingin bilang, Edis, statement kamu tidak biblikal, kamu salah. Coba silakan, yang mana? Ini terkait logika aja Bang, terkait patung disebut penyembahan tuh Bang. Oke, apakah Anda setuju dengan penyembahan patung atau Edis, penyembahan apapun batu? bahwa Katolik itu penyembah patung Maria. Apakah Anda seorang Katolik? Enggak, itu yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar Bang ini? Ya. Anda seorang Katolik? Ya, betul. Oke, silakan Bang. Yang mana yang mau Anda utarakan? Silakan. Pertanyaan saya itu kemarin terkait statementnya Bang Edis bahwasannya orang Katolik itu penyembah patung Maria atau patung. Baik, saya mau Apakah balik itu dulu betul? kamera saya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Nampaknya kita banyak pasien yang sejenisnya teman-teman ya. Jadi kita harus terus memberitakan kebenaran. Baik. Oke, sebentar ya Bang ya. Sebentar Bang. Saya mau tunjukkan dulu kepada Anda sesuatu ya Bang ya. Sabar ya Bang ya. Oke. Saya mau kasih lihat dulu ini. Saya matikan dulu ini anunya. Oke. Saya mau tanya dulu sama Anda Bang. Anda pernah baca Alkitab? Anda pernah baca Alkitab sampai Maaf, selesai? saya kurang belum. Baik, makanya saya paham Bang kenapa Anda masih menanyakan hal ini. Oke, saya mau tanya sama Anda Bang. Menurut Anda, orang-orang ini
itu melakukan penyembahan kepada patung ini tidak? Mohon maaf, yang menjadi pertanyaan saya tadi kan di Katoliknya Bang, bukan di situ. Iya, betul. Karena biasanya Bang, gini Bang, kalau Anda tenang dulu Bang, tenang dulu Bang, tenang dulu. Abang tenang dulu, tenangkan diri dulu ya Bang ya. Jangan emosi, sabar. Tenang. Oke, baik. Begini Bang, biasanya Bang, orang itu akal atau otak orang itu biasanya akan membela secara membabi buta apa yang dia yakini Bang. Jadi makanya saya sebelum langsung ke Katolik Bang, saya tanya dulu gambar ini. Nah biasanya kalau bukan ngomongin iman Anda bisa berpikir netral, Anda bisa berpikir waras. Tapi kalau ngomongin iman sendiri pasti biasanya bela diri. Saya tanya dulu Bang, menurut Anda yang digambar ini melakukan pemujaan atau penyembahan kepada patung ini enggak? Kalau menurut saya begini Bang Edis, penyembahan itu kan ada dua mendasar ya. Yang pertama itu mungkin lihat Dijawab dari saja secara Bang. fisik. Dijawab saja Bang. Ya, Apakah ini yang digambar ini menurut Anda melakukan pemujaan, pengkultusan, penyembahan kepada patung? Ya makanya saya bilang itu kita melihat dari dua sisi Bang, jangan satu sisi. Misalnya kan apa yang mereka ucapkan itu penyembahan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka ucapkan itu penyembahan. Oke, Bang, jadi simpel Bang. Saya seperti ngomong, saya teringat seperti ngomong Romo Cafe nih. Enggak pernah dijawab. Dijawab simpel saja Bang. Apakah yang digambar ini menurut Anda adalah sesuatu penyembahan kepada patung? Itu makanya saya bilang tergantung hati kita, ucapan kita itu namanya penyembahan, bukan. Berarti bukan penyembahan ya? Bukan penyembahan itu ya? Bukan penyembahan. Itu Bukan penyembahan ini. Apa yang mereka ucapkan itu penyembahan. Tergantung apa yang mereka ucapkan, bukan yang dilihat. Tergantung apa yang diucapkan. Sama Jadi kalau hati. begini saja, Bukan kalau kayak begini itu, saja bukan nggak ngomong apa-apa berarti nggak menyembah ya? Tergantung mereka itu. Berarti nggak ada jawaban. Nggak ada jawabannya. Ya, kalau nggak ada jawaban di sana Bang. Abang kalau nggak ada jawaban di luar aja Bang. Ngapain abang di sini? Ya silakan. Semoga kita masih berharap ya teman-teman ya, kalau ada orang mau mikir mau waras gitu ya, nggak apa-apa. Ayo kita kasih naik ya, silakan. Herman saya dengan orang-orang. Gimana teman-teman, saya nggak perlu bodrek tiap hari kayak gini. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Edinata 95. Ya, silakan Edinata. Halo Edinata. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Siap. Aduh izin Abang nggak pakai baju nih. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke. Kenalan Hormat diri Abang. dulu, Bang. Ya. Kenalan diri dulu, Bang. Saya Edi. Saya Abang Edi Abang. Islam atau Kristen? Saya Kristen Protestan Abang. Kristen Protestan. Oke, coba duduk dulu Bang, jangan sambil tidur-tidur gitu Bang. Iya, Hormat. gitu loh Bang. Iya. Siap. Itu suara apa Bang? Suara kipas Bang. Ya jangan Biasa. dikipas Bang. Siap. Oke, Bang. Siap Abang. Selama Anda nonton channel saya ini, adakah sesuatu yang Anda lihat, statement-statement yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Silakan. Kalau menurut pribadi saya Abang, statement Abang itu cukup mengedukasi kita untuk jalan kebenaran gitu Abang. Jadi saya setuju dengan Abang. Oke, artinya kalau setuju, terima kasih Bang, Abang sampaikan itu, Abang gaungkan itu kembali ya Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak setuju ya Bang ya. Siap Baik, Abang. terima kasih Bang, saya turunkan ya Bang ya. Siap.
Siap, Abang Bro, siap. Oke, teman-teman sekalian, saya sekali lagi mengumumkan teman-teman di channel ini, teman-teman, saya itu tidak haus atau tidak kepengen ada orang yang datang ke sini untuk peluk-pelukan dan bela-belaan dengan saya. Tidak, bukan itu teman-teman ya. Biasanya yang seperti itu adalah si bom-bom. Dia akan cari orang yang membelain dia karena udah nggak ada lagi yang belain dia, udah habis. Karena dia akan panggil kecoa-kecoanya, ayo kecoa-kecoa belain gue dong. Seperti itu ya. Kita fokus saja teman-teman. Fokus kepada orang-orang yang perlu untuk disadarkan, diluruskan pengertiannya supaya ia mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Seperti itu. Kita kasih naik ada Tokecang. Tokecang kemarin sudah ini. Tina. Ayo, silakan Tina. Halo. Ya, silakan Tina, nyalakan kamera dulu. Ya. Ini udah loh. Belum dong. Kalau udah kelihatan wajah Anda. Jangan gitu lah, Bang. Ini memang belum. Nah, Gimana? ini caranya gimana? Oke, Udah. gitu dong caranya gimana? Itu udah saya undang. Silakan, nyalakan kamera. Ini udah tak pencet loh. Mana sih? Kalau sudah, kamera akan nyala di sini. Aduh, susah. Nah, itu baru sudah. Begitu. Yang baik kok masa gitu sih. Iya bercanda. Maksudnya memang belum karena Anda bilang udah. Gimana? Udah emosi nih, emosi. Emosi ini ya. Emosi. Emosi. Oke. Ya. Baik. Nama saya Tina. Oke, Tina, Kristen atau Islam? Katolik. Saya Katolik. Oke. Katolik dari Silakan. lahir. Silakan.